Ya, masih di Lunchtalk. Untuk Anda yang memiliki pertanyaan ataupun beberapa hal yang ingin Anda bagi, silakan disampaikan melalui nomor telepon yang ada di layar televisi Anda. Atau mungkin sempat menemukan konten-konten Iya, ingin gitu berbagi pengalaman, melapor ke pihak terkait situs dengan konten radikal, silakan. Saya ingin bertanya ke Pak Ismail atau Bu Judith, terserah nanti siapa yang jawab. Dari pengalaman beberapa waktu yang lalu lah ya, dilakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang diduga menyebarkan paham radikalisme gitu. Turns out ternyata kemudian Kominfo yang akhirnya disalahkan. Ini kok kayaknya membatasi kebebasan berpendapat. Kominfo adalah musuh dari aktivitas untuk menyebarkan ajaran agama dan lain sebagainya. Jadi dilematis ya Pak ya, sebenarnya iya nggak sih sebenarnya? Untuk mengatasi kondisi dilema ini, satu hal kita pengen disiplin, ingin hukumnya juga betul-betul ditegakkan dengan baik. Satu hal lain juga kita ingin menghargai kebebasan masyarakat untuk berpendapat. Menurut Bu Judith dulu deh, nanti saya ke Pak Ismail. Menurut Bu Judith gimana? Kalau saya 100% setuju dengan yang dilakukan Kominfo. Karena Kominfo tidak mungkin menutup satu situs tanpa ada dasar hukum yang jelas atau tanpa ada dasar yang kuat gitu. Karena Kominfo itu lembaga yang memang mengatur tata kelola internet, mengatur undang-undang yang ada di internet itu. Jadi ketika Kominfo memutuskan situs tersebut harus ditutup, ya berdasarkan bukti-bukti yang sudah ada. Kalau reaksi masyarakat, kita tidak bisa memenuhi semua keinginan masyarakat. Gak bisa bikin semua orang seneng. Kita tidak bisa membuat semua orang yang jelas bahagia. negara punya aturan, ikutin. Iya, gitu ya? Betul. Kebebasan berpendapat, kebebasan mengeluarkan pendapat lah atau membuat satu berita. Tapi kan bukan artinya bebas tanpa aturan, bukan artinya bebas tanpa bertanggung jawab, bukan artinya bebas menyakiti pihak lain atau menghasut gitu, iya nggak? Nah, yang saya lihat situs-situs yang ditutup sama Kominfo itu ada beberapa yang sangat menghasut atau menyudutkan agama tertentu atau pihak tertentu. Jadi tentu saja saya sangat setuju karena ini kita negara yang terdiri dari berbagai macam suku. Iya, tapi Pak Ismail, ada atau tidak situs yang secara de facto sudah jelas-jelas gitu ya itu memang menyebarkan paham radikalisme, tapi masih saja sembunyi balik bahwa ini saya ingin bebas berpendapat dan lain sebagainya. Dan apa jawaban Kominfo waktu itu? Pada saat kita memblokir ada 19 situs radikal. Itu berdasarkan laporan dari BNPT. Begitu kita blokir, apa yang terjadi sehari kemudian itu para pemilik situs datang ke kantor. Ada 7 orang pemilik datang mengklaim bahwa kami bukan radikal. Apa urusannya Kominfo mengatakan itu radikal, gitu kan? Kominfo kan tidak pada itu. Nah, pada saat itu kami jawab bahwa ini adalah pengaduan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang memang tugas pokoknya itu mencermati mana yang radikal, mana yang tidak. Jadi, nah pada saat itulah kita terjadi dialog, karena memang itu harus dimungkinkan adanya dialog. Sehingga berdasarkan dialog, akhirnya ada 7 dari pemilik situs tersebut kita buka kembali. Sedangkan yang lainnya diam aja, berarti kan yang diamnya berarti kan sudah merasa bahwa ini memang saya radikal kan. Yang itu dibuka kembali dengan ada syarat nggak sih Pak Ismail? Artinya bahwa kita buka kembali, tapi tolong ini penggunaan kalimat, kata-kata dan mereka membuat surat pernyataan. Pernyataan bahwa kami tidak akan menyebarkan hal-hal yang sifatnya radikalisme. Kami menyebarkan dakwah yang benar dan sebagainya. Gitu. Tapi ada tidak setelah diberikannya surat perjanjian bahwa saya buka lagi kalau memang tidak ada konten radikalisme, silakan lanjut, kalau ada di-cut. Ketika di-cut kemudian muncul lagi, ada nggak pengalaman seperti itu? Belum ada. Belum ada. Artinya mereka yang jadi sudah artinya menyatakan sudah itu ikut aturan lah ya. Sudah mengikuti aturan yang sudah kita tentukan sendiri. Baik, ke Ibu Judith. Ini kan ya kita tahu namanya zaman menggunakan internet itu mau tidak mau harus kita terima dan kita biasakan begitu. Tapi berbicara tentang masyarakat kita sendiri, sudah seberapa pintar sih sebenarnya masyarakat kita dalam menyerap informasi lewat internet? Bahwa internet itu punya banyak informasi, tapi akurasinya kan juga perlu dipertanyakan. Nah, bagaimana dengan masyarakat kita? Apakah sudah pengalaman seperti itu? Banyak masyarakat yang pintar, tapi lebih banyak lagi masyarakat yang emosional. Emosional. Jadi begitu menerima satu berita atau menerima satu gambar,
tanpa pikir panjang langsung di-share. Oke. Gitu. Langsung dibagi tanpa berpikir konsekuensinya. Seperti Yeah. informasi Gitu. atau isu misleading kayak teror di Sarinah kemarin kan Yeah. ada yang di Palmera lah, ada di Iya, mana itu itu kan dia. di-share juga gitu. Belum, jadi kemarin kan ada sempat katanya bom meledak di Palmera, bom meledak di Cikini, betul. Iya. Sehingga akhirnya media pun ikut ngerasain chaosnya ya, beberapa media itu ikut ngerasain Iya. chaosnya. Iya. Nah, jadi buat saya disitulah begitu ada isu tidak dikonfirmasi dulu kepada aparat keamanan atau tidak dikonfirmasi kepada pihak-pihak tertentu, langsung saja disebar informasi tersebut sehingga menimbulkan kepanikan luar Oke. biasa. Nah ini yang menyebar ya. perlu ditertibkan juga nggak sih Bu? Karena Sebetulnya kan ini mengganggu. ada loh. Harus Benar, Mbak. disentilin juga nggak Sebetulnya sebenarnya? sudah ada undang-undangnya ya Pak Iya. Ismail ya. Undang-undangnya Penyebaran sudah pun ada. bisa- penyebaran pun bisa Penyebarnya kena itu kena hukuman. undang-undang Mbak. Undang-undang ITE itu sudah mengatur penyebarnya itu kena, bukan hanya pembuat. Oke. Oke. Gitu. Ada undang-undang ITE Ya yang ini mengatur. sebaiknya menjadi pelajaran untuk kita sebagai masyarakat, jangan cuma mengkritisi pemerintah yang kemudian mungkin memang punya tanggung jawab, ini memang core tanggung jawabnya, Iya. tapi kita juga sebetulnya tidak akhirnya ikut serta dalam proses penyebaran teror ini karena Iya. kita ikut menyebarkan informasi yang belum terkonfirmasi gitu Apalagi ya. kalau sudah jelas-jelas ada kena peranan, undang-undang, ada harusnya peranan ditahan. masyarakat itu peranan masyarakat, ada sedikit juga peranan media yang ikut menyebarkan kepanikan karena begitu masyarakat membaca atau melihat gitu kan, wah terjadi bom di sana di sini, padahal itu belum terjadi, tambah panik kan. Jadi Iya. seharusnya lebih dikonfirmasi lebih dahulu. Ketika kita menerima berita atau kita mendapatkan gambar, tolong ditahan, tolong di cross check dulu, ini akurat atau tidak. Betul. Oke, Gitu. ya Pak Ismail, tadi sebelum kita memulai dialog, ketika kita memblokir atau menutup 10 situs saja. 11. Atau ya katakanlah ini perumpamaan saja gitu ya. Kita tutup 11, kemudian nanti muncul 100, tutup 100, nanti muncul 1000. Supaya memang hal ini tidak terjadi, mungkin ada atau tidak metode yang bisa diaplikasikan gitu supaya memang yang Ada pembatasan juga ya mungkin pembuatan situs dan lain-lain. iya, supaya memang hal ini tidak terjadi gitu, terus bermunculan setelah diblokir ini. Kalau memang undang-undangnya memang hanya membatasi kita seperti itu tentu kita tidak bisa melakukan pencegahan yang lebih ini. Oke, kan. poin mana yang menurut Anda ini cukup membatasi langkah Keminfo untuk akhirnya dapat melakukan langkah yang lebih jauh dan lebih tegas dalam Kita mesti ada kita? undang-undang yang membidangi masalah itu khusus, Oke. masalah radikalisme. Harus ada itu. Dan itu Artinya, diperuntukkan untuk kewenangan Menkominfo sendiri. itu bisa mengakomodir seluruh kewenangan yang misalnya kewenangan BIN, kewenangan polisi di bidang radikalisme ya. Iya. Harus komprehensif. Tidak bisa hanya Kominfo saja karena Kominfo itu kan hanya satu sisi saja dari semua yang lain. Artinya sejauh ini belum ada. Belum ada. Langkah komunikasinya supaya poin itu ada nanti apa sejauh ini? Kedepannya supaya poin itu ada? Duduk bersama. Duduk bersama dengan para Pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan. Oke, sejauh ini sudah sempat dibahas Pak mengenai hal tersebut. Artinya bahwa kita akan sulit bergerak kalau memang tidak ada payung hukum yang mengatur Kita itu. sudah merencanakan, kan ada Presiden juga sudah setuju ada Badan Cyber Nasional ya. Iya. Itu sudah ada, tinggal bagaimana nanti badan ini diberikan tugas yang lebih kewenangan yang lebih bagus ya, sehingga tingkat pencegahannya itu lebih diutamakan sehingga tidak Lebih terjadi efektif. lebih Oke. efektif. dan sebagainya. Karena memang kita perlu untuk itu karena kalau kita lihat pergerakan di media sosial sekarang sudah dinamis banget, tidak ada yang mengatur itu Pak, orang semua bebas berpendapat, kalau kemudian berdampak buruk itu juga tidak bagus bagi pertumbuhan. Saya kira perlu juga saya jelaskan di sini bahwa Kominfo itu sebenarnya bukan hanya situs radikal yang Iya, betul, diperhatikan. iya. Karena kita ada 4 panel ya di Iya. sana. Iya. Panel orang-orang yang ahli di bidangnya untuk memblokir. Yang pertama panel pornografi dan pornografi anak. Itu ada khusus yang membidang itu. Yang kedua panel terorisme dan radikalisme, ini 2 panel kedua. Panel ketiga itu perdagangan ilegal ya, narkoba dan minuman. Panel keempat adalah pelanggaran hak cipta. Oke. Ini semua konten-konten ini berada di internet. Tapi tetap Oke. aja ada batasannya ya Pak ya, Tetap aja. tidak bisa Tetap kemudian ada nggak bisa, kewenangan iya. yang lebih besar. Oke, Oke. ya kita akan menuju ke penelpon. Ini ada Bapak Haris di Makassar. Selamat siang Pak Haris. Ya, Pak Haris. Halo Pak Haris. Ya halo Pak Haris, selamat siang Pak. Baik, Ya. ada gangguan komunikasi. Kita akan lanjutkan usai jeda, tetap di Lanstock.